Ya, setelah kita membahas proses ATME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme ya, excretion dan toxicity prediction ya, otomatis sekarang kita akan beranjak pada mekanisme pathway atau drug mekanisme ya, untuk memprediksikan suatu struktur senyawa kimia ataupun bahan alam memiliki efek farmakologi apa, maka kita bisa menggunakan beberapa software yang tersedia di web server seperti PAS Online ya. Oke, PAS Online ini sama, data yang dimasukkan adalah bentuk smiles, di mana nanti akan kita masukkan, akan keluar hasil ya. Ada PA sama PI ya. Ini adalah probability aktif, kalau ini adalah probability inactive ya. Di sini ada nilainya yaitu PA atau PA lebih besar daripada PA ya. Jadi atau PA lebih besar dari 0,3. 0,3 itu maksudnya probabilitasnya sebesar kurang lebih 30% atau yang lebih strict ya, lebih kuat nilainya yaitu lebih besar daripada 0,7 ya. Seperti saya masukkan struktur seperti ini ya di aplikasi, mekanismenya seperti apa. Lah ini ternyata angiotensin antagonis karena ini apa, golongan vasartan ya. Memang dia golongan ARB, angiotensin receptor blocker ya. Jadi dia diprediksikan memang 0,9 sangat kuat sekali ya sebagai antihipertensi, 0,61 emang obatnya sebagai antihipertensi, tapi mekanismenya yaitu ARB, angiotensin receptor blocker ya, seperti itu. Kemudian apa aja di prediksi-prediksi lainnya ya. Nah, interpretasinya jika kemungkinan aktif di atas PI ini probability aktif lebih dari 0,7 atau 70%. Kalau ini kan 0,995 berarti 99,5% dia sebagai angiotensin reseptor antagonis ya. Ini salah satunya bisa menggunakan aplikasi software yang sederhana yaitu PAS Online. Biasanya nanti membuat suatu software seperti ini web server akan registrasi dulu ya, email Anda dicantumkan, kemudian verifikasi ya agar dapat bisa digunakan. Oke, saya beri contoh ya. Saya ingin menggunakan ini PAS Online ya, tadi www.pharma expert ya, with two drugs. PAS Online ini saya ingin misalnya kurkumin ya, senyawa kurkumin ini mekanismenya seperti apa ya, apakah dia punya aktivitas seperti apa, bagaimana jalurnya. Saya langsung ke ini PubChem ya, saya ketik kurkumin. Kurkumin. Oke, saya masuk ke kelas ke ini kurkumin, lah kita copy paste dalam bentuk smiles. Smiles yang saya sering gunakan adalah isomeric smiles karena ini sudah dalam bentuk stereoisomernya udah kelihatan ya. Untuk docking juga gunakan isomeric smiles ya. Kita masukkan ke sini ya, go for prediction. Kemudian saya login dengan akun saya, enter ya, predict new compound, kemudian smiles, bisa dalam bentuk mol file atau marvin.js, tapi saya lebih suka dalam bentuk smile karena kebanyakan memang untuk prediksi-prediksi ini kita gunakan dalam bentuk smiles. Kemudian get the prediction ya. Oke, akan keluar di mana di sini memiliki fungsi sebagai apa berdasarkan aplikasi PAS Online, yaitu PI yang sangat tinggi, ferroyl esterase inhibitor ya. Kemudian kita bisa lihat dia punya apa ya, anti-mutagenik ya, MMP9 expression inhibitor, posisi
apoptosis agonis sebagai anti kanker dan lain-lain ini bisa kita lihat ya, antifibrinolytik dan lain-lainnya ya. Nah, selain aplikasi ini kita bisa juga nanti menggunakan Swiss ya, Swiss prediction ya, mekanismenya Swiss prediction sama kita web server menggunakan Swiss Atma itu. Nah, nanti misalnya kita masukkan, nanti akan ketemu target-target protein apa aja yang dia kemungkinan besar probability-nya sangat kuat untuk berinteraksi terhadap protein tersebut. Seperti saya lihatkan di sini ya. Oke. Ini kita ubah dalam bentuk Swiss target prediction, targetnya apa? Nanti akan keluar. Oke, kita pilih Homo sapiens pada manusia. Kemudian kita paste predict the target. Kita tunggu. Oke, kita pilih tetap ini ya, 15. Nah, ini adalah enzim isomerase atau enzim redutase, kemudian protease, kinasenya berapa persen kita bisa lihat. Di sini yang paling kuat yaitu adalah monoamin oksidase A, kemudian beta amiloid A4 protein, kemudian histone, protein prostaglandin E sintase. Nah, ini adalah apa namanya? Ini dia dalam artian kalau sangat kuat probabilitas hijau banget, kalau agak lemah dia mulai kurang hijaunya ya. Seperti itu kita bisa lihat ini adalah prediksi-prediksi ya. Yang kita bisa lihat ini kalau Uniprot ini adalah web server untuk mengidentifikasi protein ya. Kemudian ini targetnya apa, ini disebutnya nama lainnya apa ya. Di sini maka kita bisa lihat selain menggunakan aplikasi Swiss prediction, target ini mempunyai mekanisme untuk jalur apa, kita juga bisa masukkan ke aplikasi Stitch. Stitch ini ya kita gambar dalam bentuk smiles ya, atau nama juga bisa ya. Kemudian kita pilih di sini adalah Homo sapiens. Kalau ini nanti akan tahu yang kalau untuk program Stitch ini yang direct, yang langsung apa namanya berhubungan protein-protein atau reseptor atau enzim yang berhubungan terhadap kurkumin apa saja bisa kita lihat dan kita visualisasikan ya. Oke, continue, kita pilih di sini ya. Kita kurkumin yang 100% ya. Match dengan via NCHG kurkuminoid. Nah, ini berhubungan dengan apa? Adalah ITBKM sama CCT5 kemudian spice ya ini bisa kita lihat apa fungsinya, untuk apa dan lain-lainnya ya. Nah, ini juga ada protein data banknya apa. Nah, ini adalah fungsinya bla 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 bisa dilihat ya. Ini juga ya ini PDB-nya. Itu adalah fungsi dari mekanisme pathway-nya seperti apa ya. Kemudian kita bisa berdasarkan string, kalau string ini kita masukkan dalam bentuk bukan suatu ini ya, apa namanya, bukan suatu senyawa. Kalau misalnya stitch ini adalah suatu senyawa ataupun bahan alam atau senyawa sintesis kita akan masukkan ke sini. Tapi kalau untuk string
ini lebih ke arah protein. Misalnya protein yang tadi kita pilih di Swiss Atma ya. Siapa aja yang berhubungan dengan MAO ini nanti bisa diprediksikan. Kita masukkan ini nanti bisa banyak dimasukkan boleh. Tinggal kita search ya hubungannya apa. Semakin banyak apa namanya hubungan maka dia sangat yang berinteraksi dalam proses biochemistry di dalam tubuh. Oke. Ya, MAO berhubungan sama dengan ini ya protein-proteinnya secara langsung direct. Nah, biasanya di sini nilainya kalau tadi kan 0,3, kalau ini biasanya untuk medium, tapi kalau misalnya high confidence untuk lebih kuat 0,7 sama di pas online biasanya 0,3 atau 0,7. Ini bisa kalau kita ubah akan berubah juga lebih sticky ya, lebih ketat apa aja. Nah, ini yang berhubungan langsung apa aja ya. Ini sangat dekat MA mau B-nya ya. COMT enzim pengdegradasinya juga ini bisa tahu hubungan-hubungan yang terkait ya. Ini adalah fungsi dari bioinformatik. Kalau tinggi lagi high confidence-nya adalah 0,9 ya. Seperti ini. Oke, itu adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk prediction. Jadi nanti biasanya kita pilih protein jenis yang mana atau seperti apa. Biasanya kita akan analisis secara bioinformatik. Kita lihat dari beberapa software A, software B, software C, mana yang saling beririsan menggunakan diagram Venn, ya, diagram Venn. Kemudian itulah mekanisme yang kemungkinan di mana irisan-irisan tersebut akan terbentuk protein apa aja yang masuk target utamanya untuk dilakukan molecular docking. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Swiss Prediction, ya, kemudian state string, kemudian pas online, ataupun banyak web server yang digunakan Situscape dan lain-lainnya. Cuma dalam kali ini saya hanya jelaskan beberapa software yang sering saya gunakan untuk prediksi mekanisme. Selain itu, kalau prediksi mekanisme senyawa menggunakan aplikasi drug banks, ya ini sudah jelas karena dia dalam bentuk obat yang beredar ya. Kalau misalnya nanti efek farmakologinya seperti apa, kalau dalam obat yang sudah beredar. Tapi kalau seandainya dia masuk senyawa baru hasil elusidasi struktur atau apa namanya senyawa sintesis, pure senyawa sintesis, maka kita tidak bisa masuk pada drug bank. Drug bank ini hanya untuk apa? Lebih kepada senyawa-senyawa yang sudah ada. Misalnya saya masuk ya drug bank. Karena ada protein data bank, di drug bank ini juga lengkap. Di sini terdiri atas informasi eksperimental dan juga prediction ya. Nah, di sini ada target pathway atau seperti apa. Misalnya kita Celebrex pathway-nya seperti apa, nanti akan tahu apa namanya gambar-gambarnya seperti apa ya untuk mengetahui secara jelas pathway yang telah diteliti. Bentar, ini masih Oke, contoh Celebrex, deskripsinya untuk apa, tidak selektif, COX-2 inhibitor, anti-inflamasi, dan lain-lainnya. Kita bisa lihat di sini sangat lengkap informasi ini, baik indikasinya untuk apa, kemudian merek-mereknya juga, farmakodinamiknya seperti apa, dan catatan untuk risk of cardiovascular events, ya, mekanisme actionnya seperti apa, kemudian absorpsinya seperti apa, ini
bisa, ini bukan suatu prediksi ya, yang atas-atas ini adalah experimental analysis ya, volume distribusi, protein bindingnya seperti apa, kemudian metabolismenya dia menjadi apa aja ya, kemudian eliminasinya dan clearance-nya lewat apa ya, seperti itu. Nah, toxicity-nya yaitu DLO in human berapa, kemudian ya ini adalah lengkap sekali ya. Kemudian drug interaction kita bisa lihat dengan apakah vir dan lain-lainnya. Nah, gambarnya juga bisa kita lihat product image-nya. Nah, ini adalah nama-nama dagangnya, marketingnya di mana, bisa kita lihat juga ya. Oke. Nah, chemical identification dengan namanya ini, kemudian smell-nya ini dan lain-lainnya ya. Oke. Ini adalah daftar pustaka, PDP-ID untuk mekanisme pathway untuk kita mendokingkan juga ada di mana aja ya. Seperti itu. Lengkap sekali sampai dosisnya, bentuknya kapsulnya berapa dan lain-lainnya ini diterapkan. Kalau di sini udah mulai prediksinya melting point-nya ya berapa. Kalau ini masih experimental properties, kalau ini prediction ya. Untuk log P dan lain-lainnya ini log P-nya 3,53 secara apa namanya eksperimental. Tapi kalau di prediction log P-nya adalah 4 atau 3,9 ini menggunakan jam action ataupun yang lain. Nah, ini PKA-PKA-nya ya. Nah, kalau di sini adalah 11,1 secara apa namanya eksperimental. Kalau di sini adalah PKA-nya adalah 10,7, hampir mendekati ya. Ya, oke. Seperti itu. Kemudian prediction atmanya seperti ini tadi sudah dibahas di atas ya. Makanya kalau misalnya masih dalam bentuk belum obat ya, itu kita masih data-data prediksi ini penting, tapi nanti tetap harus diteliti secara pasti, secara eksperimentalnya seperti apa. Untuk sebenarnya bioinformatik itu bertujuannya untuk menghindari pekerjaan yang overload atau yang disebut juga menghindari uh, trial and error ya, seperti itu. Oke. Jadi sama sebenarnya adminnya bisa menggunakan drug bank, tapi drug bank itu harus obat yang udah benar-benar ada. Tapi kalau tidak pernah terdaftar tidak akan masuk. Nah, ini adalah mekanismenya yaitu prostaglandin, terus apa sebagai apa, inhibitor atau seperti apa ya. Nah, ini bisa menjadi suatu acuan ya, seperti itu. Oke, ini adalah mekanisme menggunakan drug banks. Kalau misalnya yang ini target enzyme transporter. Nah, tadi saya mau tunjukkan untuk pathway-nya belum. Nah, ini pathway-nya bisa dilihat. Kalau di sini udah enak ya, pathway-nya dalam bentuk grafis, di mana efeknya itu di mana sih sebenarnya Celebrex atau yang lain. Ya ini juga ada, sudah ada penelitian-penelitiannya. Kita akan lihat besar. Memang bioinformatik itu berhubungan dengan internet. Kalau internet semakin cepat, semakin enak kita berselancar untuk mencari suatu informasi. Jadi tidak ada obat yang dihafal semua. Kita era big data ini kita tinggal mencari dan ibaratnya bisa digunakan untuk acuan para klinisi, akademisi, ya itu seperti apa ya dalam uh, pencarian tersebut akan mendapatkan banyak sekali informasi. Memang agak lama, tapi ini gambarnya akan bagus ya. Ya perbesaran dari gambar ini kan kita tidak tahu kecil-kecil kan itu mekanismenya seperti apa dan lain-lainnya. Saya lihat dulu apakah sudah keluar. Oh, masih belum. Memang agak lama karena
dalam bentuk bitmap, ya. Ini kita bisa perbesar, zoom in, ya. Mekanismenya Celebrex ada di sini. Oke, ini menghambat prostaglandin, ya. Ini jalur-jalurnya ini, ya. Kalau kita lihat memang oke, bahasanya Celebrex, ya. Oke, ini adalah menghambat prostaglandin GH, dan ini akan berlanjut pada ini tadi, ya. Sangat lengkap, ya, ininya, penghabatannya dan lain-lainnya. Oke, itu adalah mekanisme pathway, ya. Semoga bermanfaat informasi dari saya. Banyak aplikasi yang bisa digunakan web server, ya. Nanti saya akan jelaskan apa sih fungsinya untuk seperti ini. Kalau saya sendiri sudah mempublish beberapa jurnal, ya, dengan bioinformatik seperti itu, ya. Banyak penelitian bioinformatik yang sudah lolos pada jurnal-jurnal yang besar, jurnal-jurnal yang bagus. Hanya kita menganalisis bioinformatik senyawa obat seperti itu, ya. Nih. Oke, seperti ya, ini adalah molecular docking, dark likeness, and atmo prediction. Ini juga jurnal Scopus, ya. Kemudian banyak sekali yang kita bisa ambil, ya, dari proses-proses seperti ini, ya. Contohnya saya masukkan yang ini, ya. Nah, ini, ya, obat ini mirip dengan ini, bla 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 bla. Kita lakukan pendockingan terhadap reseptor EGFR. Kemudian ini adalah docking score-nya, substituennya, dan ini adalah prediction log P, water solubility. Kemudian ini adalah interaction terhadap sitokombi 450, ya. Seperti apa, ya? Ya, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh bioinformatics, ya, tadi. Seperti itu. Nanti selanjutnya adalah setelah mengetahui mekanismenya, ya, maka kita akan beranjak pada proses pendockingan, ya. Pendockingan nanti dari mekanisme ini kita akan tahu protein data bank atau protein apa yang tadi sudah saya tunjukkan, bahwasanya di string stage juga ada petunjuk proteinnya. Nanti kita akan belajar pada materi selanjutnya, yaitu sebelum melakukan pendockingan kita belajar mengenai jenis-jenis protein di website protein data bank. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.